Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada Minggu pagi hari ini tanggal 26 Juli 2020 kita tetap menggunakan pesan dari PHMA bahwa ibadah hari Minggu ini masih menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah pada minggu hari ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada minggu pagi hari ini memang ada dua momen penting di jemaat kita. Yang pertama, bahwa minggu ini tanggal 26 Juli 2020 kita masuk pada penutupan bulan keluarga. Yang kedua, juga ada momen penting, yaitu peneguhan sidi yang akan dilaksanakan hari ini dengan 4 orang warga jemaat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan ibadah ini dengan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 85. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Ku songsong bagaimana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Mari kita takbiskan ibadah Minggu pagi hari ini di dalam setiap pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi setiap kita semua. Ibadah Minggu pada hari ini sekaligus penutupan bulan keluarga kita lakukan di dalam nama Allah Bapa
yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta kepada seluruh saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini Minggu tanggal 26 Juli 2020, bertepatan di dalam penutupan bulan keluarga. Adapun beberapa rangkaian bulan keluarga yang telah kita lakukan selama ini, baik itu pekan anak maupun juga pekan wanita, yang juga berakhir di minggu hari ini, mari kita khususkan saat ini di dalam satu tema yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku hayati dalam hidup hari lepas hari, yaitu keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Inilah tema di dalam penutupan bulan keluarga. Kita sambut tema ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Kita nyanyikan baitnya yang kedua, Ku Mau Jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita pun juga diberi waktu dan kesempatan untuk kembali menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan. Mari dengan kesempatan yang baik ini kita mengoreksi kembali setiap hal yang telah kita lakukan di hari-hari kehidupan kita, baik di depan Tuhan maupun di saudara-saudara kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita datang di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kami bersyukur bila di pagi hari ini kami bersama-sama membangun persekutuan. Kami bersama-sama boleh menjalani setiap aktivitas kami hari ini dengan baik. Kami begitu bersukacita Tuhan, sebab kami saat ini boleh menyelesaikan seluruh rangkaian bulan keluarga. Tentu saja banyak hal yang baru yang boleh kami dapatkan di tengah-tengah keluarga. Namun semuanya itu Tuhan, ada hal bahkan angan-angan, perbuatan, tutur kata kami yang kami lakukan, yang kami perbuat tidak sesuai dan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Ada beberapa peristiwa yang kami lalui, kami lewati dengan mengutamakan keinginan, prinsip, bahkan kehendak kami pribadi. Di pagi hari ini kami mohon ampun, kami mohon maaf atas kesalahan, atas dosa pelanggaran yang kami perbuat.
baik di hadapan Tuhan maupun sesama kami. Kami mohon ampun dan maafkan kami ya Tuhan. Tahirkan kami dan sucikanlah kami kembali sehingga kami saat ini layak bersama-sama menghadap berjumpa dengan Tuhan di dalam peribadahan kami di minggu pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menata, menolong, menuntun, memandu setiap kehidupan kami sehingga hidup kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Inilah Tuhan penyesalan kami, inilah juga sebagai pengharapan kami. Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang hidup kekal dan abadi. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kesukacitaan kita di minggu pagi hari ini, karena kasih dan cinta Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam pengampunannya. Adapun berita anugerah untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan bersama-sama berita anugerah ini yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Demikianlah berita anugerah untuk kita semua. Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah sukacita bagi kita semua bahwa Tuhan memberikan pengampunannya kepada kita dengan anugerah kasih yang luar biasa. Berikan salam kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di kanan kiri saat ini. Berikan pelukan Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah umat yang diberi kemerdekaan. Jika sudah, Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah ini dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ku berbahagia. Bahagia, yakin
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk waktu yang indah ini karena bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Sandiadi Wijaya. Berkatilah kami, jamah hati kami, supaya kami dapat menerima dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 yang demikian. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semua baik-baik saja, semua sehat-sehat saja. Ada damai sejahtera di hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku, hari ini kita memasuki penutupan bulan keluarga. Sekaligus memang di tanggal 26 Juli 2020 ini ada ibadah yang dilakukan secara langsung di gedung ibadah karena ada peneguhan iman kepada 4 anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara bisa mendukung di dalam doa kepada 4 saudara kita yang menjadi warga dewasa baru. Nanti akan disampaikan melalui warta jemaat yang ada di server GKJW. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita pada minggu pagi hari ini, Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33, panjenengan langsung dengan mudah mengingat karena bacaan ini sudah sering sekali
kita dengarkan, kita renungkan, bahkan banyak kata-kata yang sering kita lihat, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, panjenengan sudah sangat memahami dan mengerti biji sesawi itu seberapa besarnya kalau dibandingkan dengan biji-biji sayuran, biji-biji tanaman yang lain. Memang biji sesawi ini adalah biji yang paling kecil, sekian ribu mikro begitu, sehingga bentuknya sangat kecil sekali. Tetapi ketika biji ini ditanam di atas tanah yang baik dan bertumbuh, maka tumbuhan dari biji sesawi ini melebihi dari sayur-sayuran yang ada. Justru ini akan menjadi pohon yang besar, pohon yang bisa untuk tempat singgah, bahkan tempat tenggeran burung-burung di udara. Karena begitu besarnya pohon ini. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi ini sebagai gambaran akan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu, memang di daerah Galilea atau di daerah Yudea hingga Palestina dan sekitarnya, banyak pohon-pohon ini bertumbuhan di sana. Sehingga Tuhan memakai pohon ini sebagai perumpamaan. Kita tahu bahwa di dunia ini bahkan setiap manusia yang hidup pasti mendambakan sesuatu karya yang besar, sesuatu hal yang besar, hal yang luar biasa terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi supaya kita juga tidak melupakan hal-hal yang kecil dalam rangkaian kehidupan kita. Saya sempat bercerita dengan beberapa saudara saya ketika waktu itu ya pembagian angpau begitu. Nah, tidak sengaja di salah satu angpau yang diberikan kepada sanak saudara ada kemasukan uang 100 rupiah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, anak yang mendapat angpau ini langsung mengkerut mukanya. Karena yang lain mendapatkan nominal yang lebih tinggi, tetapi dia kok mendapatkan nominal 100 rupiah. Nah, sempat anak saudara ini menangis, sempat dia tidak terima, karena dia mungkin menganggap bahwa dirinya tidak mendapatkan yang nominal sama dengan yang lain. Tetapi ingatkah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya perjalanan pulang bersama istri, saya bertanya, kenapa ya tadi kok dia menangis karena mendapatkan uang 100 perak? Ya tentu saja, karena yang lain mendapatkan nominal yang besar. Ada yang 50, ada yang 100 dan lain sebagainya, 1000 dan lain sebagainya. Tapi dia dapat 100 perak. Tapi ya, kalau uang 1 juta misalnya, tidak ada 100 perak, maka uang itu jumlahnya tidak akan mencapai 1 juta. Hanya sekitar 999.900 rupiah. Tidak genap 1 juta. Uang 1 perak, uang 100 rupiah saja sangat penting untuk bisa mencukupi menjadi nilai 1 juta. Ya, jawab istri, iya sih. Bisa jadi begitu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita kadangkala dalam kehidupan ini tidak menganggap, tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang kecil dalam kehidupan kita. Karena kita selalu berangan-angan mendapatkan peristiwa yang besar, mendapatkan berkat yang besar, mendapatkan hal yang luar biasa dalam hidup ini.
Contohnya, saya berangan-angan menjadi pejabat. Saya berangan-angan menjadi kaya. Saya berangan-angan bisnis saya maju. Sehingga ketika saya menjadi pejabat yang terkenal, saya bisa menolong saudara-saudara saya. Ketika saya menjadi orang kaya, saya bisa memberikan perpuluhan yang besar ke gereja. Ketika saya mendapatkan harta yang melimpah, saya bisa memberikan semua fasilitas kepada saudara-saudara saya yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir yang kecil saja? Contohnya, maukah Bapak, Ibu, dan saudara menolong, membantu, meringankan kerja atau tugas istri panjenengan? Untuk bapak-bapak, misalnya nyapu, nyuci pakaian, setrika, atau membantu mengupas bawang, atau membantu menghaluskan bumbu masakan. Untuk yang para ibu-ibu, berani untuk ngirit, tidak boros di dalam belanja, bisa menata, memanage keuangan dengan baik. Untuk anak-anak juga, tidak selalu menuntut, karena zaman hari ini modern. Kalau tidak HP yang canggih, aku tidak mau sekolah. Kalau tidak menggunakan sepeda motor yang merek itu, aku tidak mau bekerja, aku tidak mau melakukan apa-apa. Hal yang sederhana seperti itu saja bisa menjadi luar biasa dalam kehidupan keluarga. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara. Saya ambil tugas istri saja. Misalnya dia masak, panjenengan bantu mengupas, maka tugasnya akan lebih ringan. Sama halnya ketika ibu-ibu, anak-anak tidak merengek-rengek dan tidak menuntut, maka tugas suami untuk mencari nafkah akan lebih ringan. Dan dia tidak akan neko-neko mencari hal-hal yang lain yang membahayakan kehidupannya maupun keluarga dan masa depan keluarga. Bapak, Ibu, saudara, itu hal yang kecil. Tidak perlu menjadi kaya, tidak perlu menjadi milik jabatan dan lain sebagainya untuk kita bisa membantu menolong orang lain. Kita datang saja ke keluarga atau kerabat saudara kita yang sakit, gak usah macam-macam. Kita datang, kita menjenguk, kita menyapanya, kita mendoakan. Itu sudah hal yang luar biasa yang bisa menjadi kekuatan semangat saudara kita yang sedang sakit. Kecil saja menjenguk saudara kita, menengok orang tua kita, menyapa para sesepuh kita dengan sentuhan, dengan sapaan yang lembut. Itu saja Bapak, Ibu, dan saudara sudah berdampak. Mereka akan bersuka cita, mereka akan bergembira, dan itu menambah daya tahan tubuh bagi saudara-saudara kita. Ingat hati yang gembira adalah obat. Sehingga kegembiraan kita bukan dari orang lain, tetapi kegembiraan itu mari kita ciptakan dari kehidupan kita untuk orang lain dan untuk kehidupan kita. Dari hal yang sederhana. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hari ini adalah penutupan bulan keluarga. Tentu banyak rangkaian seperti yang saya katakan. Baik itu pekan anak, pekan wanita yang sekaligus hari ini penutupannya. Banyak hal yang boleh kita gali di sana. Banyak hal yang boleh kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Mari kita lakukan dengan perkara-perkara yang kecil-kecil ini. Maka keluarga-keluarga kita senantiasa akan menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang penuh berkat, keluarga yang penuh dengan sukacita.
Gereja Kristen Jawetan Pasamuan Situbondo. Memang bulan keluarga tanggal 26 Juli ini berakhir. Tetapi semangat dan api bulan keluarga ini harus senantiasa kita hidupi hari lepas hari ke depan. Di dalam kita menggapai seluruh tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari semuanya kita lakukan yang terbaik. Mari kita bersama-sama melihat dan kita lakukan perkara-perkara yang kecil dalam kehidupan kita. Sehingga ini membawa dampak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudaraku semua. Selamat berproses, selamat membangun diri, selamat beraktivitas. Tuhan menata, menjaga Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Kami mengundang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya Tuhan, mari kita iklankan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat GKJW Pasamuan Situbondo, hari ini tanggal 26 Juli 2020 bertepatan ada peneguhan iman kepada 4 anak-anak kita atas nama Yudis Satrio Prakoso, Swistri Manik Ambarukmi Ayunawang, Samuel Galuh Dias Pramudia, Nadia Rosa Permata Sari. Keempat anak-anak kita hari ini melaksanakan peneguhan iman di dalam ibadah minggu yang dilakukan di gedung gereja. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dukung keempat anak-anak kita di dalam doa, sehingga mereka senantiasa dimampukan dan dikuatkan di dalam menjalani kedewasaan iman di hari-hari mereka masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ungkapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih bila di minggu pagi hari ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan, membangun ibadah kami dengan seluruh anggota keluarga kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena semuanya boleh kami nikmati dengan baik. Rangkaian liturgi, pujian, doa, bahkan renungan-renungan yang boleh kami dengarkan bersama-sama menguatkan kami, memampukan kami untuk kembali menjalani setiap rangkaian kehidupan kami di dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau mengingatkan kami melalui perumpamaan biji sesawi. Seringkali kami mengabaikan perkara-perkara kecil dalam kehidupan kami. Kami sering menghayal, kami sering berangan-angan mendapatkan peristiwa atau perkara-perkara besar, entah itu berkat, mujizat yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar ya Tuhan untuk melakukan yang kecil dalam kehidupan kami. Dan peristiwa yang kecil itu senantiasa berdampak besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami menghidupi firman-Mu ini, melakukan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur bila saat ini kami hendak membawa setiap syafaat, setiap harapan demi harapan kami semua. Terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau tahu setiap kondisi dan situasi saat ini, baik di dalam segi politik, ekonomi, kehidupan masyarakat, bahkan pada saat ini negeri bangsa kami terus berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, rahmat dan hikmat-Mu menaungi, melingkupi setiap kami semua, seluruh elemen masyarakat, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun yang terdekat dengan kami, dan semua saling bahu-membahu bersinergi memajukan bangsa kami untuk terus bertumbuh dan berjuang di dalam setiap elemen yang ada. Kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu yang tidak kelihatan itu senantiasa menuntun, memimpin kehidupan negeri bangsa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja Tuhan tempatkan. Mampukan gereja menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi tangan kanan Tuhan di dalam mewartakan kabar kebaikan, kabar kebenaran melalui program kegiatannya, melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan kepada seluruh warga jemaatnya masing-masing. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan menjadi saksi, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal dalam setiap melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Kami berdoa secara khusus untuk Gereja Kristen Jaiwetan, baik dalam lingkup majelis agung, majelis daerah. Setiap gereja Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan urapi GKJW di dalam setiap karya-karyanya, dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Terlebih dalam mempersiapkan diri untuk memasuki persidangan majelis agung nanti yang direncanakan di bulan Agustus. Dan juga persiapan kami semua, seluruh Gereja Kristen Jaiwetan di bumi Jawa Timur ini melaksanakan perjamuan kudus kebangunan GKJW. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga memampukan para pemimpin-pemimpin gerejawi kami untuk senantiasa mengambil sikap, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dan seturut dengan rancangan rencana Tuhan. Kami serahkan hidup kehidupan mereka hanya dalam tangan kasih-Mu.
Kami menyerahkan majelis jemaat-Mu Pasamuan Situbondo. Kami serahkan pribadi lepas pribadi, setiap pelayan, penatua, diaken, majelis jemaat-Mu, warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gerejawi. Mampukan kami semua Tuhan, pejabat gerejawi ini melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, benar, seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Sehingga kami melayani Tuhan, menyapa dan menyentuh setiap warga jemaat dengan penyertaan kasih Kristus. Terkhususnya untuk kegiatan-kegiatan kami. Kami bersyukur kami telah menyelesaikan bulan keluarga. Apapun rangkaian yang telah kami lakukan, kiranya ini boleh menolong kami untuk semakin baik di dalam kami membangun keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan, biarlah api bulan keluarga ini senantiasa terus kami hidupi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga ya Bapa, di hari ini tanggal 26 Juli 2020 ada 4 anak-anak kami yang berdiri mengaku percaya di dalam peneguhan iman mereka. Mereka adalah Yudi Satrio Prakoso, Swistri Manik Ambarukmi Ayunawang, Samuel Galuh Dias Pramudya, Nadia Rosa Permatasari. Keempat anak-anak kami ini Tuhan, kiranya Tuhan bimbing, Tuhan tolong, Tuhan topang di dalam terus menjalani kedewasaan iman hari lepas hari. Mampukan mereka di dalam mengambil setiap keputusan, mengambil setiap langkah di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila kesempatan ini kami juga membawa harapan-harapan seluruh warga jemaat. Baik setiap pribadi yang hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan memohon campur tangan Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang sakit, kepada setiap keluarga yang mendambakan keharmonisan, setiap keluarga yang mendambakan buah hati, setiap pribadi yang mendambakan pasangan hidup, pekerjaan dan usaha, setiap anak-anak kami yang belajar dan bekerja baik dalam kota maupun di luar kota, para diuswo, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang hari ini mengalami penderitaan, Tuhan, biarlah rahmat-Mu mengangkat, memberikan kelegaan, keringanan, sehingga seluruh saudara-saudara kami ini semua di dalam naungan kasih dan penyertaan berkat kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami dalam 1 minggu ini. Mereka yang berulang tahun, baik kelahirannya maupun ulang tahun perkawinan. Kepada Bapak Nanang Haryadi, Bapak Yosea Arfianto, Ibu Retno Sidikasi, Bapak Iwan Mulyo Widodo, Ibu Jumani, Anak Dava Nugroho Kristo, kepada keluarga Bapak Nanang Haryadi dan Ibu Elizabeth Edi Saraswati, dan setiap saudara-saudara kami semua yang berbahagia dalam 1 minggu ini. Kiranya rahmat dan hikmat Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah melingkupi setiap saudara-saudara kami ini, sehingga pertambahan usianya semakin memantapkan iman mereka kepada Tuhan dan mampu mempersembahkan kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, ampuni kami bila di dalam kami berdoa ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun ketidaksempurnaan di dalam kami membangun persekutuan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang mengampuni, bahkan menyempurnakan setiap doa-doa kami dan peribadahan kami. Inilah Tuhan doa kami. Inilah ya Bapa seruan harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan putra-Mu yang tunggal. Tuhan, kami
Sang Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, nikmat, perlindungan yang telah Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Namun sebelum persembahan ini akan kita lakukan, akan saya dasari dengan satu firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-11b yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Demikian dasar firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mempersembahkan kepada Tuhan. Namun secara teknis nanti persembahan ini Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dimasukkan ke amplop, kemudian nantinya bisa diserahkan kepada majelis jemaat terdekat dari rumah Bapak Ibu atau kepada majelis yang ada di dasawisma masing-masing, atau pula bisa langsung Bapak Ibu menyerahkan persembahan itu ke gereja kepada Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan sambil kita mengucap syukur melalui Kidung Jemaat nomor 318. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Sukacita tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Bahagia rumah yang sepakat, diam sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tiada
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari persembahan yang telah kita himpun bersama, kita bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan campur tangan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Terlebih pada minggu pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan satu kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Persembahan yang telah kami himpun, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan lainnya, sebelum kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini layak kami naikkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anggota majelis yang Engkau pakai dan Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berilah roh kebijaksanaan, berilah roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar akan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan dan kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, bapak, dan saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari ibadah kita saat ini, kembali dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita dengan penuh syukur dan sukacita. Memang bulan keluarga saat ini sudah berakhir, tetapi mari semangat dan api bulan keluarga ini mari kita kobarkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Percayalah, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan berkat-Nya kepada setiap kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451, baitnya yang pertama, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, Tritunggal yang kudus, ketiganya yang esa, memberi berkat keselamatan dan damai sejahtera bagi kita sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin.